Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 618 D3 Akuntansi, akan menjelaskan tentang audit payroll and other liabilities atau assignment 9. Sebelum memasuki materi, perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, Ariela Ardaningrum. Yang kedua, Sasa Rizky Hidayat. Yang ketiga, Dwi Astuti. Yang keempat, Hanif Isnat Sakif. Yang kelima, Muhammad Abdul Rokib. Yang keenam, Rizkyani Maulida. Dan yang terakhir, Sanli Sebrian S. Manadi. Berikut ini adalah alur pembahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai program audit. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai kertas kerja pembantu H1 atau mengenai accrued payroll tax. Kemudian yang ketiga, kertas kerja pembantu H2 atau yang membahas tentang wages and salaries. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai kertas kerja pembantu H3 tentang dividend and property tax. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai audit program, yang membahas mengenai tujuan dan prosedur audit. Berikut ini adalah tampilan audit program yang memuat mengenai tujuan audit dan prosedur audit. Ada 5 asersi yang akan dibahas. Yang pertama, occurrence or existence, completeness, valuation allocation, right and obligation, serta yang terakhir, presentation and disclosure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan audit pada assignment kita kali ini. Jadi tujuan auditnya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah meyakinkan pembayaran gaji dan utang akrual benar-benar terjadi. Tujuan audit tersebut termasuk ke dalam asersi occurrence atau existence. Yang kedua adalah meyakinkan seluruh pembayaran gaji dan hutang telah tercatat. Tujuan audit tersebut termasuk ke dalam asersi completeness. Yang ketiga adalah meyakinkan bahwa pembayaran gaji dan utang telah diklasifikasikan dengan tepat. Tujuan audit tersebut merupakan bagian dari asersi valuation and allocation. Yang keempat, meyakinkan bahwa pembayaran gaji dan utang akrual pada tanggal. Tujuan audit tersebut termasuk ke dalam asersi right and obligation. Dan yang terakhir, yang kelima, memastikan bahwa seluruh informasi telah diungkapkan secara memadai. Tujuan audit tersebut merupakan bagian dari asersi presentation and disclosure. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur audit. Prosedur audit yang pertama yaitu melakukan review pengendalian internal yang bisa diterapkan dalam siklus penggajian dan berbagai macam utang akrual. Nah, asersinya yaitu existence, completeness, valuation, dan right and obligation. Kemudian yang kedua, meminta rincian daftar gaji para pegawai beserta lampiran potongan pajak terkait. Asersi yang dituju yaitu existence. Kemudian yang ketiga, mereview dokumen pendukung terkait dengan pembayaran gaji dan beban pada tahun berjalan. Asersi yang dituju yaitu existence, completeness, dan right and obligation. Selanjutnya, kita akan menelusuri saldo awal utang akrual dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan, atau dengan kata lain kita akan melakukan vouching. Nah, asersinya yaitu existence, valuation and allocation, serta right and obligation. Kemudian yang kelima, kita akan melakukan rekalkulasi terkait dengan perhitungan gaji pegawai yang diterima beserta pajak yang terkait. Asersinya existence, completeness, serta valuation and allocation. Kemudian yang keenam, kita meminta notulensi rapat untuk pemegang saham atau RUPS. Nah, asersi yang dituju yaitu existence serta right and obligation. Selanjutnya, kita melakukan rekalkulasi terkait perhitungan dividen tahun berjalan. Asersi yang dituju yaitu existence, completeness, serta valuation and allocation. Kemudian, kita akan meminta rincian terkait dengan bukti pembayaran pajak properti. Asersinya
adalah existence. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan rekalkulasi terhadap perhitungan pajak properti. Nah, asersi yang dituju yaitu existence, completeness, serta valuation and allocation. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kertas kerja H1 atau tentang accrued payroll tax. Apple Blossom membayar kewajiban pajak mereka per triwulan dengan menyetorkan jumlah pajak yang diakui ke local bank, yang merupakan bank untuk membayar pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk pembayaran yang ditampilkan dalam slide H1, dapat diasumsikan bahwa kita telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, trace ke cash disbursement journal. Yang kedua, menguji transaksi pembayaran ke dokumen pendukung. Yang ketiga, vouching saldo ke employer copies of Form 941, pengembalian pajak triwulanan, dan formulir pajak pengangguran negara dan negara bagian. Apple Blossom menyelesaikan formulir tersebut sebulan setelah penutupan setiap triwulan. Pajak FICA dikenakan 6,2% untuk pegawai dan 6,2% untuk perusahaan, sehingga total pajak adalah 12,4%. Untuk Medicare, dikenakan sebesar 1,45% untuk pegawai dan 1,45% untuk perusahaan, sehingga total pajak yang dikenakan adalah 2,9%. Federal Insurance Contributions Act Tax atau FICA adalah kontribusi gaji federal Amerika Serikat yang ditujukan kepada karyawan dan pemberi kerja untuk mendanai jaminan sosial dan perawatan kesehatan, yaitu program federal yang memberikan manfaat bagi pensiunan, orang-orang cacat, dan anak-anak dari pekerja yang meninggal dunia. Pajak FICA tidak dikenakan pada pendapatan investasi seperti pendapatan sewa, bunga, atau dividen. Medicare adalah program asuransi kesehatan nasional Amerika Serikat yang menyediakan asuransi kesehatan bagi warga Amerika berusia minimal 65 tahun dan beberapa warga usia muda dengan status cacat. Untuk FICA pada tahun 2003, diketahui total gaji kotor adalah 1.618.643, dikurangi dengan total excess not subject to FICA, yaitu subjek pajak yang tidak dikenai pajak, sebesar 129.500. Total excess tersebut dikurangkan dari gaji kotor yaitu 1.618.643, dikurangi 129.500. Hasilnya adalah 1.489.143, yang merupakan dasar pengenaan pajak. Dari dasar pengenaan pajak tersebut, dikenakan pajak masing-masing sebesar 6,2% yang dibayar oleh perusahaan dan pegawai. Pajak yang dibayar pegawai masuk ke dalam perhitungan perusahaan karena pegawai menerima gaji yang telah dipotong pajak. Dari perhitungan pajak tersebut, balance per book adalah 184.654. Sementara itu, untuk Medicare, tidak terdapat total excess sehingga dasar pengenaan pajak sama dengan gaji kotor, yaitu 1.618.643. Dari dasar pengenaan pajak tersebut, dikenakan pajak sebesar 1,45% untuk perusahaan dan pegawai. Hasilnya, balance per book adalah 46.941. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rakib. Mari kita lanjutkan pembahasan di kertas kerja satu ini yang akan membahas mengenai payroll tax. Nah, untuk 3 pajak lainnya, itu 2 diantaranya merupakan jenis dari pajak unemployment. Pajak unemployment ini digunakan oleh negara bagian maupun negara federalnya membiayai para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Nah, karena itu ada 2 jenis di sini, ada FUTA dan SUTA. Untuk FUTA sendiri, yaitu Federal Unemployment Tax Act, memiliki rate senilai 0,8% untuk $7.000 gaji pertama pegawai tersebut. Dan untuk SUTA sendiri, itu rate-nya bergantung kepada di mana pekerja itu bekerja, negara bagian mana tepatnya. Bisa berkisar antara 0,65% sampai dengan 6,8%. Dasar pengenaannya sama, itu untuk $7.000 gaji pertama pegawai tersebut. Untuk pengujiannya, kita akan melakukan rekalkulasi. Nah, di sini kita harus menentukan pajak yang dasar pengenaan pajaknya itu berapa sih untuk Apple Blossom tahun 2003 ini. Nah, berdasarkan data itu di 3 kuartal pertama, jumlah pegawai dari Apple Blossom itu ada
35 sampai 41 dan di kuartal terakhir itu terdapat 38 pegawai. Dengan pegawai tetap, yaitu pegawai yang dibayar bulanan itu sebanyak 24. Maka terjadi fluktuasi jumlah pegawai yang dibayar mingguan dari mulai 11 orang sampai dengan 17 orang rentangnya. Nah, di sini saya berdasarkan informasi dibilang all 41 employee itu yang bekerja untuk Apple Blossom tahun 2003 melebihi 7.000 maksimum salary base for unemployment tax. Nah, saya menganggap kata ini mengindikasikan bahwa ada maksudnya 41 pegawai yang pernah bekerja di Apple Blossom itu sudah digaji oleh Apple Blossom lebih dari 7.000. Nah, setelah saya coba melakukan perhitungan ulang, ternyata hal ini cukup memungkinkan dikarenakan untuk pegawai, apalagi untuk pegawai yang dibayar bulanan ya, untuk pegawai yang dibayar mingguan saja, dia itu setelah saya hitung bisa mendapatkan $7.000 pertamanya dalam tahun tersebut sekitar 3,09 bulan atau sekitar di kuartal pertama lah, antara kuartal pertama dan awal-awal kuartal kedua. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa saya menggunakan angka 41 dibandingkan 38. Nah, kita dapat 287 ribu dasar pengenaannya untuk SUTA maupun FUTA. Setelah itu kita kalikan dengan rate-nya masing-masing dan kita dapat untuk SUTA itu 10.906 dan untuk FUTA itu 2.296. Selain itu ada satu lagi employer payroll tax, yaitu payroll tax untuk income tax. Nah, income tax ini kalau di Indonesia ya seperti PPh ya, kayak yang biasa PPh 21 untuk pegawai. Nah, ini dikenakan atas gaji yang diterima pegawai tersebut. Secara total itu secara grossnya di soal pun diketahui senilai $1.618.643. Nah, di sini seluruhnya menjadi dasar pengenaan dikalikan dengan rate-nya 15%. Kita dapat 242.796. Setelah kita selesai merekalkulasi semua payroll tax-nya, kita rekapitulasi nih, apakah ada perbedaan antara saldo hasil rekalkulasi kita dengan saldo yang per klien pada dokumen yang sudah diberikan. Ternyata ada perbedaan pada SUTA dan FUTA senilai 794 untuk SUTA dan 168 untuk FUTA. Ini dikarenakan adanya perbedaan penggunaan dasar jumlah pegawainya. Apple Blossom itu hanya mengakui 38, sementara menurut kami lebih tepatnya itu menggunakan 41. Lebih detailnya perhitungannya sudah kami lampirkan pada file Excel. Maka dari itu kita mengusulkan journal entry untuk adjusting itu journal payroll tax pada payroll tax expense pada payroll tax liability senilai 996. Selain adjustment ini nanti akan ada adjustment lagi terkait dengan payroll tax expense, namun akan lebih jelas jika sudah dijelaskan di H2-nya. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk H2 yaitu inti dari H2 adalah untuk menghitung besaran wages payable-nya dan expense-nya. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah untuk menghitung dan juga mencocokkan besaran gross wages and salaries-nya. Jumlah informasi untuk gaji itu ada di soal. Nah, di soal itu diketahui ada tiga jenis gaji. Yang pertama hourly, yaitu dibayar secara mingguan, lalu ada stub period, dan juga dibayar secara bulanan. Nah, untuk yang dibayar secara mingguan dapat informasi dari soal itu ada sebesar 7.938. Lalu untuk yang stub period itu karena yang belum dibayar itu adalah tanggal 29 sampai tanggal 31, di mana akan dibayar pada tanggal 9 Januari. Jadi harus diakui sebagai payable. Nah, kan ada 3 hari, karena 1 minggu itu ada 5 hari kerja, maka 3/5 kali 7.938, ketemu 4.763. Lalu untuk jumlah gross yang gaji yang dibayar bulanan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah,
Di dalam soal diketahui wages and salary monthly-nya, ada administration, plan operation, sales and credit, sama controller. Nah, untuk menghitung total salary monthly-nya, yang pertama yang untuk administration itu dijumlah total. Yang diketahui itu dijumlahin total, mendapatkan total wages-nya itu ada 15.950. Lalu untuk plan operation itu juga dijumlahin total, ada sebesar 31.066. Yang sales and credit-nya di situ diketahui bahwa sales person itu per orangnya ada sebesar 4.675. Nah, maka karena sales personnya itu ada 6, maka kita harus mengkalikan 4.675 itu dengan 6 orang. Maka nanti ketemu gaji untuk sales and credit-nya totalnya yaitu 41.583. Lalu yang controller itu juga dijumlahin total, jadi nanti dapat total 12.375, dan yang treasurer juga totalnya jadinya 99.517. Nah, nanti jumlah perhitungan monthly-nya ini dimasukin ke tabelnya. Selanjutnya, setelah kita menghitung gross wages-nya, kita menghitung net. Nah, dari soalnya itu diketahui kalau net itu merupakan dihitung dari gross dikurangi sama tax, yaitu income tax, FICA, dan Medicare. Karena income tax, FICA, dan Medicare-nya ini tuh dikurangin dari gaji pegawainya kan, maka kita harus mengurangi untuk mendapatkan net wages-nya. Nah, diketahui dari soal kalau income tax-nya itu ada 15%, FICA-nya 6,2%, dan Medicare-nya 1,45%. Nah, untuk menghitungnya tinggal gross-nya dikali dengan persentase tax-nya. Contoh, yang untuk gaji mingguan itu kan ada 7.938 dikali untuk income tax itu 15%, dapat 1.191, dan begitu selanjutnya. Nanti ketemu total. Untuk total income tax-nya ada 18.480, untuk FICA-nya ada 7.638, dan Medicare-nya ada 1.785. Nah, lalu kita hitunglah netnya. Jumlah net ini tadi gross-nya dikurangi sama perhitungan teks yang udah kita dapat. Contoh, untuk gaji yang mingguan kan gross-nya 7.938 dikurangi dengan income tax yang sebesar 1.191, dikurangi FICA sebesar 492, dan dikurangi Medicare sebesar 115, ketemu net 6.140, dan juga selanjutnya perhitungannya sama. Nanti ketemu total net untuk wage dan salary-nya ada sebesar 95.289. Nah, jumlah gross-nya yang karena diketahui dari soal bahwa balance sheet untuk wages dan salary payable-nya itu kan 0, maka ternyata payable-nya itu tuh belum diakui, maka kita harus mengakui kan, berarti ada adjustment. Nah, adjustment-nya, karena yang payable-nya itu kan belum dicantumkan, berarti ada tax payable yang belum dicantumkan, maka kita ngitung tax payable-nya juga. Untuk menghitung tax payable-nya dan tax expense-nya itu kan taxnya ada FICA, ada Medicare, ada SUTA, sama ada FUTA yang harus dibayar sama perusahaan. Nah, caranya sama, yaitu dengan mengkalikan gross dengan persentase tax-nya. Contoh, misalnya untuk gaji yang dibayar per minggu, gross-nya kan 7.938 dikali contoh persentase FICA ada 6,2%, ketemu 492.
Itu juga selanjutnya. Nanti bisa dicari totalnya. Untuk Vika ada 7.637, untuk Medicare ada 1.785, lalu untuk Suta ada 4.682 dan Futa ada 987. Nanti bisa ketemu total, ada total tax yang dibayarkan sama perusahaan itu ada 15.091. Nah, 15.091 ini dicatat sebagai accrued tax expense. Sedangkan untuk jumlah accrued tax payable-nya itu adalah tax payable yang dibayar sama perusahaan sama tax payable yang dari gaji pegawai, yaitu yang untuk yang gaji pegawai kan totalnya 27.903, sedangkan yang dibayarkan sama perusahaan ada 15.091 dijumlah, nanti ketemu tax payable-nya itu ada sebesar 42.994. Terus untuk jumlah gross kan ada gross wages-nya kan 129.192. Itu nanti diakui sebagai wage and salary expense-nya. Lalu untuk net yang 95.289 itu nanti diakui sebagai wage and salary payable. Untuk jurnal penyesuaian H2, jurnalnya adalah kita akan mendebit wage and salaries expense sebesar $123.192 dan payroll tax expense sebesar $15.091. Kemudian kita akan mengkredit wage and salaries payable sebesar $95.289 dan accrued payroll sebesar $42.994. Jika dijabarkan, jurnalnya adalah wage and salaries expense pada wage and salaries payable sebesar $95.289 untuk mencatat penyesuaian pada beban gaji yang belum dibayar. Kemudian wage and salaries expense pada accrued payroll tax sebesar $27.903 untuk mengakui beban pajak penghasilan yang diambil dari gaji pegawai. Dan yang terakhir, payroll tax expense pada accrued payroll tax sebesar $15.091 untuk mencatat penyesuaian beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di kertas kerja H3 kita akan melakukan analytical procedure untuk accrued liabilities, yaitu akun dividend payable dan accrued property tax. Pertama, untuk akun dividen payable, saldo per tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar $17.575. Saldo ini sesuai dengan saldo di kertas kerja tahun sebelumnya. Kemudian, saldo per tanggal 31 Desember 2003 sebesar $23.125. Nah, angka ini didapat dari informasi notulen rapat Dewan Direksi 2003 yang menyatakan bahwa besaran dividen adalah $2,5 per lembar. Sedangkan total lembar sahamnya adalah 9.250 lembar berdasarkan data di permanent file. Jadi besarnya dividen payable $23.125 didapat dari 9.250 lembar dikali $2,5. Nah, dari sini kita bisa menentukan besarnya dollar change dan juga percent change. Terdapat perubahan sebesar $5.550 atau sebesar 31,58% untuk akun dividen payable. Kemudian untuk accrued property tax, kita akan mencari jumlah pajak properti dari Apple Blossom. Ada dua jenis pajak properti yang disebutkan di soal, yaitu pajak properti for the City of Chicago dan pajak properti Cook County. Nilai yang ditaksir atas pajak properti for Chicago adalah sebesar 75% dari keseluruhan inventory, land, dan net fixed asset dengan tax rate sebesar $1,4 tiap $100 nilai yang ditaksir. Sementara untuk pajak properti Cook County, nilai yang ditaksir sebesar 27% dari inventory, land, dan net fixed asset dengan tax rate sebesar
$1,01 tiap $100 nilai yang ditaksir. Total inventory land dan net fixed asset Apple Blossom bisa dilihat di halaman 279 buku Apple Blossom adalah sebesar $1.662.321. Perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu 75% dikali 873.766 ditambah 788.555, yaitu total inventory dan net PPE per 100 dikali 1,4. Itu untuk perhitungan pajak properti Chicago, ditambah 27% dikali 873.766 ditambah 788.555 per 100 dikali 1,01. Itu untuk menghitung pajak Cook County. Sehingga besarnya accrued property tax yang dibayarkan Apple Blossom di tahun 2003 adalah sebesar $21.988. Sehingga besarnya dollar change adalah $7.875 atau sebesar 55,8% dari tahun sebelumnya, yaitu $14.133. Atas seluruh prosedur audit yang dilakukan, maka kertas kerja utama akan terlihat seperti berikut. Saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2003 untuk accrued payroll tax adalah 130.213. Wages and salaries payable sebesar 95.290. Accrued property tax sebesar 21.988 dan dividend payable sebesar 23.125. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.